nggak cocok sama pelayanannya ya, mami udah ngerti lah ya, udah jadi rahasia umum. Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to channel Diola Family bersama maminya Cea. Nah, hari ini Mami Cea mau share tentang gimana Mami lahiran kemarin itu pakai BPJS ya. Jadi Mami kemarin lahirannya itu sesar. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu Mami ketahui sebelum Mami nanti lahiran pakai BPJS. Nah, buat Mami yang sekarang lagi hamil, aku saranin banget untuk langsung daftar BPJS Kesehatan. Karena itu tuh bener-bener ngebantu banget dalam proses persalinan. Nah, karena biayanya kan persalinan tuh cukup gede ya Mami. Jadi, uang yang gede itu bisa kita pakai untuk perlengkapan baby, terus juga untuk nutrisi-nutrisi selanjutnya setelah kita lahiran. Oke Mam, cara daftarnya itu gampang banget. Mami tinggal download aja di aplikasi ini, Mobile JKN. Bisa download di App Store ataupun di Play Store. Nah, setelah itu Mami langsung ikutin aja registrasinya. Yang pertama adalah pemilihan vaskes ya Mami. Jadi kemarin Mami sendiri itu vaskesnya pertama kali itu di puskes. Karena kan dari kantor tuh dapet dan ternyata udah di puskesmas. Nah, Mami coba berobat dan ternyata nggak cocok sama pelayanannya ya. Mami udah ngerti lah ya, udah jadi rahasia umum. Akhirnya Mami pindah vaskesnya, Mami bisa pindahin vaskesnya itu lewat aplikasi ini, aplikasi Mobile JKN. Nah, Mami pindah ke klinik swasta. Nah, penggunaan BPJS itu juga ada rulesnya ya Mami. Jadi misalnya nih kayak untuk USG, kita tuh nggak bisa USG tiap bulan menggunakan BPJS. Jadi kita tuh cuma dapat jatah 3 kali aja di trimester 1, 2, dan 3 untuk bisa USG. Nah, itu pun tergantung nih kliniknya. Jadi memang harus kita tuh pergi ke klinik dulu, lihat kliniknya tuh pelit nggak ya gitu. Nah, kemarin Mami alhamdulillah dapat kliniknya tuh yang baik banget. Bahkan pas Mami tanya, Bu, nanti Mami bisa nggak ya lahirannya secara normal atau sesar nih, bingung kan. Terus dari sana mereka malah kasih tahu kalau misalnya ya Mami beraninya sesar, ya udah kita kasih rujukan buat sesar. Bahkan mereka tuh nggak harus bilang kayak kamu tuh harus nggak bisa lahiran normal dulu baru bisa dapat rujukan, tapi mereka bisa kasih bantu rujukan loh. Nah, sering banyak yang nanya sama Mami, kalau misalnya kita mau lahiran di rumah sakit, apa itu butuh surat rujukan? Jawabannya adalah butuh. Nah, butuh banget nih Mami, tapi kecuali ada kecualinya. Kecuali dalam urgensi. Misalnya nih Mami itu udah pecah ketuban dan udah sakit banget, Mami boleh langsung ke rumah sakit. Dan itu biasanya rumah sakit mau terima kalau udah di pembukaan 5 ke atas ya. Jadi Mami nggak perlu minta surat rujukan. Tapi kalau Mami itu nggak ada apa-apa, terus baru pembukaan 1-2, pasti Mami disuruh tunggu dan disuruh pergi ke vaskes gitu. Nah, kalau Mami sendiri itu kemarin lahirannya secara sesar. Jadi di saat 37 weeks, nah air ketuban Mami itu udah sedikit banget. Dan akhirnya dari bidan, dari klinik kasih surat rujukan. Saat dokter bilang Mami itu harus operasi, tapi Mami itu masih tetap kekeh buat untuk lahiran normal. Ya ampun, dan akhirnya dokter bilang ini masih bisa sih normal, kita coba induksi yuk ya. Akhirnya Mami diinduksi dan setelah 8 jam induksi tapi nggak buka pembukaan, cuma 1 ke 2, dan Mami udah nggak kuat lagi dan dokter bilang kayak tuh kan saya udah bilang sesar aja kayak gitu, dan ini aku udah tambah pecah ketuban lagi gitu loh. Dan akhirnya aku disesar dan ini dia si lahirannya. Dokternya baik banget, bahkan dia yang fotoin dengan hasil sebagus ini ya, lumayan bagus lah ya untuk difotoin pakai handphone. Thank you dokter, Mami senang banget. Nah, itu Mami kemarin lahirannya di Rumah Sakit Santa Elizabeth Batam Kota dengan dokter Herman XPOG ya. Itu dokternya baik banget sih. Dan selanjutnya Mami setelah Mami lahiran, besok paginya suami Mami, bapaknya si Sera, itu langsung ngurus ke bawah untuk ngurusin BPJS-nya Sera. Jadi Sera langsung dibuatin BPJS. Dan BPJS-nya itu ikut Mami. Jadi ditulis di BPJS itu bayi Nyonya Yolanda gitu. Nah, setelah lahiran dikasih obat, Mami pulang. Terus juga karena udah pakai BPJS nih, anak Mami juga ada BPJS-nya. Jadi kita kan kontrol lagi ke dokter. Nah, kontrol pertama ke dokter sama ke DSA juga. Nah, setelah itu baru dari rumah sakit kasih balik lagi rujukan ke klinik.
Terus kontrol selanjutnya mami di klinik pertama, dan juga kontrol sera itu di klinik juga. Dan sampai sekarang imunisasi sera itu kemarin full ditanggung sama BPJS. Dan kalau misalnya mami mau tambah imunisasi tambahan, itu boleh banget mami langsung ke DSA aja, karena kan di klinik itu hanya imunisasi dasar ya mami ya, dan itu lumayan memperkecil juga pengeluaran. Jadi BPJS tuh bener-bener membantu banget. Nah, banyak banget yang bilang kalau imunisasi itu demam. Ya, kalau imunisasi biasa itu nggak demam, mam, kecuali imunisasi DPT. Ya, kalau mami suntik DPT, baby itu biasanya pasti demam. Karena Sarah kemarin di hari pertama dia itu nggak demam sih, cuman kayak panas anget aja badannya di 37 derajat. Nah, baru yang ke DPT 2, baru itu sampai dia demam 1 hari. Tapi itu cuma 1 hari aja. Setelah itu ya baikan lagi gitu. Nah, kalau di Batam sendiri, aku sendiri itu nggak pernah ngerasain rumor-rumor yang dibilangin orang. Jadi kan sering banget ya banyak rumor BPJS tuh inilah, itulah, pelayanan buruk. Nah, kalau pelayanan buruk itu tergantung dari fasilitas kesehatannya. Rumah sakitnya yang apa, terus juga kliniknya, puskesmasnya itu dilihat. Karena pure dari sumber daya manusianya yang kelakuannya menyebalkan gitu lah. Nah, tapi alhamdulillah ya mami sendiri selalu dapetin yang baik. Cuman kemarin pas di puskesmas aja yang agak kurang menurut mami, dan akhirnya pindah ke klinik. Orang klinik baik-baik banget dan dikasih rujukan ke rumah sakit. Bahkan orang kliniknya ini luar biasa loh, mam. Mami ditanyain mau rumah sakit mana, karena biasanya kan klinik tuh harus di rumah sakit ini, enggak, dia ditanyain mami mau rumah sakit mana. Nah, akhirnya mami pilih rumah sakit Elizabeth, dan juga pelayanannya juga cukup baik ya. Mami bisa bayangin gak sih kalau misalnya aku tuh udah diinduksi, terus juga operasi, imunisasi anak, bahkan pas lagi hamil aku juga ngambil obat dari trimester 2 sampai trimester 3 di klinik menggunakan full BPJS. Itu kalau dihitung-hitung pasti puluhan juta dan lumayan mahal banget, dan aku bisa menghemat karena BPJS. Oke, buat mami yang lagi hamil, boleh banget langsung daftar aja di Momel JKN. Nah, kalau misalnya mami merasa mohon maaf nih kurang mampu, mami bisa mami bisa pakai BPJS yang kelas 3 aja gitu. Atau kalau memang bener-bener nggak mampu banget, mami bisa pergi ke RT untuk minta bantuan ya. Jadi ada PBI, penerima bantuan. Nah, penerima bantuan itu jadi gratis BPJS-nya. Yang lagi hamil, semoga lancar-lancar sampai hari H, sehat selalu ya bunda-bunda. Thank you mami yang udah nonton pengalaman dari mami. Semoga ini bermanfaat dan menjadi tambahan informasi buat mami-mami yang lagi menunggu sampai hari H. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan diberikan rezeki yang banyak. Oke mam, jangan lupa di like, comment, dan subscribe untuk membagi pengalaman di sini. Jangan lupa ya, mami bakal update seminggu itu 3 kali. Jadi mami bakal next video, mami bakal sharing tentang belanja barang bayi lengkap cuman 2 juta. Oke, bye bye, see you. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.